warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Siti Ramatania. Saya moderator dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjawab tugas dari Bapak Zulfikri selaku dosen pengembangan kepribadian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena telah memberikan tugas ini. Di soal nomor 1, jelaskan pentingnya pengembangan kepribadian pada diri kita. Tentu saja pengembangan kepribadian sangat berpengaruh pada diri kita. Di sini ada 10 poin yang akan saya bacakan. Yang pertama, memahami kekuatan yang kita miliki. Yang kedua, memahami kelemahan yang kita miliki. Yang ketiga, memahami makna motivasi dalam upaya mewujudkan cita-cita. Yang keempat, memahami makna disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memahami kepercayaan diri. Untuk poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Anissa Azhara. Perkenalkan, nama saya Anissa Azhara. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari pentingnya pengembangan kepribadian bagi diri kita. Nah, yang keenam, dengan adanya pengembangan kepribadian, kita bisa menjadi lebih terarah. Rasa terarah berarti menjadi pribadi yang tetap dan bijaksana. Maksudnya tetap dan bijaksana itu seperti apa? Nah, tetap dan bijaksana di sini maksudnya ialah menjadi pribadi yang tidak pernah mengabaikan pentingnya waktu, sehingga selalu memanfaatkan waktu tersebut dengan semaksimal mungkin atau sebijaksana mungkin. Jadi tahu apa tujuan, arah, dan manfaatnya. Yang selanjutnya atau yang ketujuh, kita akan menjadi lebih fokus. Dengan adanya pengembangan kepribadian, kita akan menjadi lebih fokus dan bekerja secara efektif, sehingga kita tidak peduli berapa banyak pekerjaan yang kita hadapi, tetapi kita akan lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Yang ke-8, kita bisa memahami penyesuaian diri dengan lingkungan atau beradaptasi diri. Dengan adanya pengembangan kepribadian, kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana tempat kita berada. Contohnya seperti tata cara dan perilaku kita terhadap lingkungan di mana tempat kita berada. Misalnya, kita sedang berada di area masjid, berarti kita harus melakukan memakai pakaian yang sopan, tidak berbicara kasar atau tidak berbicara sekuat-kuat mungkin, dan kita menghargai orang yang sedang beribadah. Jadi, dengan adanya pengembangan kepribadian, kita bisa menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan di mana tempat kita berada. Yang selanjutnya atau yang ke-9 ialah ketangguhan diri atau ketahanan diri. Nah, setiap manusia yang hidup pasti memiliki cobaan, tantangan, dan rintangan. Tetapi dengan adanya pengembangan kepribadian, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk melewati rintangan tersebut atau melewati tantangan tersebut. Jadi kita semangat untuk melaluinya, sehingga apapun cobaannya, apapun tantangannya, apapun rintangannya, itu tidak menjadi beban hidup bagi kita. Yang terakhir atau yang ke-10 ialah dengan adanya pengembangan kepribadian bisa mengembangkan sikap positif atau sifat positif yang ada di dalam hidup kita. Contoh, misalnya jika orang yang memiliki sikap negatif, jika ada mengalami cobaan atau mengalami masalah, pasti dia akan mencari solusi dengan cara mengkritik atau menjiplak dari karya seseorang atau karya orang lain. Tetapi jika orang yang memiliki sikap positif, pasti ia akan mencari solusi bukan cara menjiplak atau mengkritik, tetapi dia mencari solusi dengan cara yang berbeda dengan tujuan yang sama. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai pentingnya pengembangan kepribadian diri bagi diri kita. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan materi pengembangan diri oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Odianti Nurafizar. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengembangan diri. Pengembangan diri adalah suatu proses terbentuknya perilaku, sikap, potensi, serta bakat dalam kepribadian kita melalui sistem pembelajaran dan pengalaman yang berulang-ulang. Misalnya, ketika kita mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan minat yang kita miliki, sehingga bakat yang di dalam diri kita itu tersalurkan melalui ekstrakurikuler yang kita jalani tersebut. Nah, adapun tujuan dari pengembangan diri. Tujuan dari pengembangan diri adalah memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang sangat luar biasa dan mampu bertahan seiring waktu berjalan. Maksudnya di sini adalah kita menjadi seorang yang sangat unggul, menjadi seseorang pribadi yang sangat unggul dan tidak peduli dengan rintangan yang akan menghadang kita. Nah, itu seperti ini. Kita akan selalu mendengar cerita orang maupun di lingkungan sekitar kita tentang tujuan hidup mereka. Tiap orang pasti akan mempunyai suatu rencana atau suatu planning dan apa tujuan hidup mereka. Ketika seseorang yang tidak mempunyai tujuan hidupnya, maka seseorang tersebut tidak akan tertentu arah dalam menjalani kehidupannya. Nah, bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan mereka apabila mereka tidak mempunyai tujuan dalam hidup mereka? Nah, maka dari itu, mereka atau seseorang tersebut haruslah mengenali dan memahami apa tujuan dalam hidup mereka yang mereka inginkan. Sekian dari penjelasan saya mengenai tentang pengembangan diri itu seperti apa dan tujuan pengembangan diri itu seperti apa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya apa yang dimaksud dengan pengembangan kepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Najra, saya dari kelompok 1 dengan NPM 1705-16001. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan diri. Apa itu pengembangan diri? Pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap otonomi atau kemandirian. Kegiatan rutin, contoh-contoh dari salah satu pengembangan pribadi adalah memasukkan kegiatan yang dilakukan secara reguler, baik di kelas maupun di sekolah, yang bertujuan untuk membiasakan anak mengajarkan sesuatu dengan baik, seperti yang pertama, upacara bendera, ibadah, senam, keberaturan pemeliharaan kebersihan, dan kesehatan diri. Selanjutnya, kegiatan spontan, yaitu kegiatan pengembangan diri yang tidak ditentukan tepat dan waktu seperti membiasakan mengucapkan salam, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, dan membiasakan. Saya Ihsan Asari, NPM saya 1905-160315. Saya dari kelas 4A Manajemen Siang. Saya berasal dari kelompok 1, akan menjawab tentang pengembangan kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja saya mulai. Pengembangan nilai karakter dan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal utama yang harus kita perdepankan. Memiliki nilai kepribadian dan perilaku yang baik dalam setiap kegiatan keseharian akan memunculkan rasa kasih sayang dan saling menghormati serta menghargai antara individu satu dengan yang lainnya. Dengan bertegur sapa pada saat bertemu atau berjabat tangan dengan teman-teman pada saat di kampus, ini merupakan salah satu bentuk yang sangat sederhana untuk membentuk karakter sekaligus memberikan teladan individu yang lebih baik. Karakter dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, selainkan mengembangkan
dan memperkuat potensi pribadi. Juga menyaring pengaruh dari luar yang akhirnya dapat membentuk karakter peserta didik yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Contoh pengembangan sehari-hari yaitu disiplin, jujur, berpikir yang positif, berbuat baik terhadap orang, dan selalu kerja keras. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau kekurangan pada presentasi kami kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.